ada amalan juga lanjutan daripada amalan bulan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal, man shoma Ramadhana wa fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan diikuti 6 Syawal setelah hari raya nggak boleh berpuasa setelahnya. Ada waktunya bebas, yang penting sepanjang bulan Syawal. Boleh langsung berurutan hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 atau suka-suka. Ini dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, sebagian dari madhab Maliki, dan juga itu adalah sunnah sebagian madhab Maliki. Sengaja kami hadirkan di sana ada orang mengatakan tidak sunnah. Seperti kebanyakan madhab Maliki dan madhab Abu Hanifah, tidak sunnah. Dikhawatirkan masuk dalam sesuatu yang merepotkan umat karena sudah puasa atau diduga sebuah kewajiban. Akan tapi secara umum jumhur kebanyakan ulama mengatakan puasa 6 Syawal adalah sunnah. Dianjurkan. Nah, dianjurkan puasa Syawal. Dan kami tambahkan bagi Anda, ibu-ibu yang punya banyak utang Ramadan, Anda silakan Anda mengqadha puasa Ramadan Anda di bulan Syawal. Tanpa harus Anda niat puasa Syawal, maka sesungguhnya Anda telah menghidupkan Syawal dengan puasa, Anda sudah mendapatkan pahala. Anda pilih di bulan Syawal untuk mengqadha, niatnya mengqadha. Karena tidak diperkenankan fardu dengan sunnah digabungkan dalam niat, nggak boleh. Dalam urusan puasa ini. Cukuplah Anda puasa qadha. Anda puasa Senin dan Kamis di hari raya, maka Anda mendapatkan pahala puasa Senin dan Kamis sekaligus mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Ya. Artinya punya utang segera diberesin biar tidak berlarut-larut, sebab banyak kan ibu-ibu ini lagi nyantai-nyantai itu heboh bayar utang tuh kapan? Sudah dekat Ramadan yang akan datang. Wah, ketebak-ketebuk ini. Ya. Akan tapi boleh saat ini. Intinya disunahkan Anda puasa 6 Syawal. Tapi ingat, setelah hari raya. Hari raya haram kita berpuasa. Baik. Adapun jika Anda mendengar informasi, tentunya perlu kami hadirkan biar kita tuh menjadi orang yang senantiasa luwes karena wawasan, ada ilmu. Ada madhab lain yang mengatakan tidak sunnah. Selesai. Ya, itu sudah. Seperti tadi kami sebut sebagian madhab Malik dan madhab Abu Hanifah. Tapi bagi Anda yang bisa ikuti pendapat yang mengatakan sunnah agar dapatkan pahala. Seperti pahala puasa seumur hidup, bayangkan pahalanya. Sehingga setiap tahun kita puasa di saat 30 hari Ramadan ditambah 6. Seperti puasa satu tahun, seperti puasa 1 tahun. Dahri maknanya 1 tahun Anda sebanyak masa. Maksudnya apa? Buat pahalanya gede banget. Ya, insya Allah. Kemudian tadi kami ingatkan juga, puasanya tidak harus berurutan. Tanggal 2, 3, 4, boleh 1, tanggal 5, tanggal 7, terserah suka-suka. Yang penting masih di seputar bulan Syawal. Ingat, seputar bulan Syawal. Yang punya utang, dahulukan bayar utang Anda. Jangan buru-buru mikir urusan sunnah. Tapi ingat, Allah Maha Kasih. Kalau Anda bayar utang pas di hari sunnah, Anda mendapatkan bayar utang, mendapatkan kesunahan. Tanpa meniatkan kesunahan tersebut. Insya Allah, Allah Maha Kasih. Insya Allah ini saya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Afwan, izin bertanya, Bu ya. Di dalam mengajukan permohonan atau berdoa, Bu ya. Kadang-kadang kita seringkali banyak sekali yang ingin dimohonkan dan ingin cepat terkabul, Bu ya. Ada juga nasihat bahwasanya jangan ngatur Allah, katanya gitu. Nah, mohon nasihatnya, Bu ya. Bagaimana adab berdoa yang baik agar memiliki makna doa yang baik dan dikabulkan oleh Allah. Pertama, dalam berdoa itu kita meyakini Allah Maha Kuasa untuk mengkabul doa kita. Wa antum muqinuna bil ijabati. Allah Maha Kuasa dan yakin Allah akan mengkabul. Kalau kita misalkan ud'uni astajib lakum. Jika kau mohon, aku akan kabul. Kemudian berdoalah dengan doa yang sesungguhnya. Doa atas dasar kesadaran kalau kita ini punya hajat. Ada orang baca doa nggak sadar. Ente minta apa? Nggak tahu. Terus minta apa?
Ya kan tidak jelas bagaimana mau dikabul. Kita ini tidak jelas mintanya minta apa. Maka sadari kita mengadu kepada Allah atas dasar kelemahan kita dalam sisi ekonomi, kesehatan, pikiran, hati kotor. Ngadu. Maka namanya doa. Doa itu harus atas dasar kita menyadari kelemahan kita sehingga kita menuju zat yang maha kuat. Kita menyadari bahwasanya kita nggak mampu kepada yang bisa memberi. Yakin. Dan dalam berdoa tidak ada yang perlu disembunyikan. Allah maha tahu. Bahkan dalam berdoa dianjurkan ilhah. Ilhah itu kalau dengan manusia itu bikin kesel sih. Kayak maksa. Minta ya Allah. Ilhah itu adalah serius terus. Ilhah itu mintanya maksa. Kayak maksa. Memang kita tidak ada istilah maksa kepada Allah. Maksudnya kalau minta kepada Allah itu yang serius sampai dikatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dalam hadis tentang orang yang asy'ath aghbar. Ada seorang yang secara zahir dia memenuhi syarat-syarat untuk dikabul doanya, menengadahkan tangan, didahului dengan kebaikan kita lakukan amal soleh, lalu bertawasul dengan amal soleh, menengadahkan tangan dan mengadu ya Allah, ya Allah. Maka nggak ngatur Allah. Allah nyuruh kok. Dalam bahasa para ahli tasawuf, Allah sudah tahu kok kalau kita punya hajat. Cuman permasalahannya bukan itu. Permasalahannya Allah senang kalau kita menampakkan kalau kita punya hajat. Allah tahu kita punya hajat, tahu. Sebelum kita ungkapkan Allah juga tahu. Memang secara zahir, kalau Allah sudah tahu ngapain saya ngasih tahu. Ente tidak ngasih tahu Allah. Ente menampakkan di hadapan Allah kata lemah. Dan itu yang menjadikan dikabul doa kita. Ya. Kemudian juga agar dikabul doa itu adalah ada syarat yang luar biasa adalah makanan yang halal. Kisah seorang yang telah memenuhi syarat dikabul doanya ternyata tidak dikabul doanya. Ana istajabu lidzalik. Bagaimana dikabul doanya? Kenapa? Orang yang tampak compang-camping, bukan kelihatan hubbud dunya. Wah, kepala berdebu kocak, baju locak, ngadu kepada Allah. Doanya sudah benar dengan ada tangan, tapi nggak diterima. Kenapa? Malbasuhu haram, bajunya haram, makaluhu haram, mashrabuhu haram, makanannya haram, minumnya haram, menjadi sebab tidak diterima oleh Allah. Baik, setelah kita mencoba berusaha untuk berdoa dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka husnudzonlah Allah akan mengabul. Nah, kita harus paham pengkabulan doa dari Allah. Allah maha pengkabul doa kita. Kita harus paham. Allah mengkabul doa kita. Cuman pengkabulan doa itu adalah bermacam-macam cara. Allah maha kasih. Allah akan mengkabul doamu sesuai dengan Allah kehendaki, bukan sekali Allah kehendaki. Sesuai dengan Allah yang tahu, bukan seperti yang kita tahu. Maka pengkabulan doa dari Allah itu kadang seperti permohonan kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah, dikabul doa kita. Cuman ada dua model pengkabulan doa. Yang pertama, Allah beri seperti yang kita minta. Ini sering kita menemukan dalam diri kita. Yang kedua, Allah beri sesuatu yang lebih gede. Yang kita minta tidak dikasih. Cuman karena kebodohan kita dalam minta, Allah maha kasih. Tidak diberi yang sesuai dengan yang kita minta. Mungkin kalau kita diberi dengan yang kita minta, enggak menjadi baik kita. Yang kita minta tidak dikasih, Allah kasih lebih gede lagi. Dan ini banyak tanpa kita sadari. Yang ketiga lebih dahsyat lagi adalah Allah akan kabul nanti di akhirat. Sehingga hamba-hamba yang banyak memohon itu di akhirat kaget. Ya Allah, ini pahala apa kok banyak banget dijawab. Itu pahala doamu yang tidak aku kabul di dunia. Dulu aku kabul di akhirat. Sehingga mereka berkata, ya Allah kalau tahu begini aku lebih senang jika tidak dikabul di dunia dan hanya dikabul di akhirat. Makanya husnudzonlah kepada Allah, jangan sampai berkata, aku tidak dikabul doaku. Dan tanda doa tidak dikabul adalah terburu-buru mengatakan doa tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya yang serius tadi, asalkan enggak buru-buru nilai ya Allah. Doaku enggak dikabul, enggak akan dikabul oleh Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk memohon, ketulusan dalam memohon, dan Allah kabul hajat kita semuanya, lahir batin, dunia akhirat, untuk diri dan keluarga. Al-Fatihah. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.